Halo teman-teman, bertemu dengan saya di hari ini untuk pembelajaran online kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1 bagi kelas 5 SD. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian semua mengetahui bagaimana aktivitas manusia yang memanfaatkan organnya, terutama organ gerak. Yang kedua, kalian juga akan mempelajari bagaimana menemukan ide pokok tiap paragraf, serta mampu mengembangkan ide pokok menjadi paragraf baru yang runtut. Teman-teman, coba amatilah kedua ilustrasi tersebut. Di sini terdapat seorang gadis yang mengamati dua gambar. Yang pertama ada anak laki-laki, yang kedua ada laki-laki dewasa. Coba amati. Apakah sudah kalian amati? Ya, benar. Di dalam kedua gambar tersebut terdapat perbedaan yang mencolok. Perbedaannya adalah peristiwa yang tampak pada kedua gambar adalah peristiwa anak yang sedang bersepeda, sedangkan gambar yang kedua adalah orang dewasa yang mengendarai motor. Menurut kalian, aktivitas pada gambar manakah yang lebih menyehatkan? Betul sekali, aktivitas yang menyehatkan adalah aktivitas anak yang sedang bersepeda. Kenapa ya aktivitas bersepeda itu lebih menyehatkan daripada mengendarai motor? Nah, perhatikan. Aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari sangat dipengaruhi oleh organ gerak manusia. Sebab saat bersepeda, tulang kaki kita bergerak secara aktif dengan bantuan otot. Nah, coba perhatikan Benny. Benny ini sedang mengendarai apa? Ayo. Tepat sekali. Benny sedang mengendarai sepeda. Dia ingin berkeliling kampungnya untuk melihat pemandangan dan juga berolahraga. Perhatikan teman-teman, dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Dibandingkan saat kita duduk-duduk saja, bermain HP atau hanya menonton TV. Badan akan terasa pegal dan kaku. Karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan itu mengakibatkan kita menjadi lemas. Selain bersepeda yang dilakukan oleh Benny, kalian juga bisa berolahraga dengan cara yang lain. Contohnya, berlari, bermain lompat tali, melaksanakan senam. Nah, kalau dulu sebelum masa pandemi ini kita dapat melaksanakan senam di sekolahan bersama-sama atau bermain lompat tali bersama teman. Namun saat pandemi ini hendaklah kita berolahraga dengan lebih giat di rumah, tentunya tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah teman-teman, saya akan mengingatkan kembali bagaimana cara mencari ide pokok dari sebuah paragraf. Kemarin sudah dijelaskan pada video Bunia bagaimana cara mencari ide pokok. Mungkin ada yang lupa, saya ingatkan lagi. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama.
Yang kedua, pahami isi teks. Sedangkan yang ketiga, temukan letak ide pokok dari paragraf tersebut. Ayo, jangan lupa dicatat ya. Jangan sampai ketinggalan. Sebelum kita mencari ide pokok dari tiap paragraf, coba perhatikan berbagai macam jenis paragraf yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Ciri dari paragraf deduktif adalah ide pokoknya atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Catat dulu keterangan ini. Contoh dari paragraf deduktif, perhatikan. Nah, ini adalah contoh paragraf deduktif. Yang saya beri warna merah itu adalah contoh dari ide pokoknya atau kalimat utamanya. Sedangkan yang berwarna hitam adalah kalimat penjelasnya. Jadi, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya ada di awal paragraf. Perhatikan penulisan paragraf ini. Untuk kalimat pertama itu menjorok atau agak masuk. Sedangkan huruf pertama pada tiap kalimat harus menggunakan huruf besar. Perhatikan itu ya teman-teman. Contoh yang kedua adalah paragraf induktif. Ini jenis, bukan contoh tapi jenis paragraf kedua. Paragraf induktif ialah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Ciri dari paragraf induktif adalah ide pokok atau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jangan lupa dicatat. Contoh dari paragraf induktif sebagai berikut. Nah, ide pokoknya berada di bawah atau di kalimat yang paling akhir yang saya beri tanda merah. Sedangkan yang berwarna hitam ini adalah kalimat penjelasnya. Yang terakhir adalah paragraf campuran. Paragraf campuran ialah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat utama lagi. Kalimat utama yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari kalimat utama di awal paragraf. Sehingga ciri dari paragraf campuran adalah ide pokok ada di awal dan di akhir paragraf. Sampai di sini jelas ya? Kalau memang masih belum jelas, kalian bisa tanya kepada guru kelas kalian masing-masing. Contoh dari paragraf campuran sebagai berikut. Yang saya beri tanda merah adalah ide pokok. Kembali lagi saya ingatkan. Jadi ide pokoknya ada di awal dan ada di akhir paragraf. Di awal, apabila kita jarang mengkonsumsi sayuran hijau, bisa berakibat tidak baik bagi kesehatan. Nah, di akhir, sebagai penegasan, ternyata jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berbahaya bagi tubuh kita. Jadi ini penegasan dari ide pokok yang ada di awal paragraf.
Nah, bagaimana cara mencari ide pokok pada bacaan? Saya ingatkan lagi teman-teman. Coba perhatikan pada kegiatan Ayo Membaca di halaman 58. Di situ kalian diminta untuk mencari ide pokoknya. Mencari ide pokok pada bacaan yang pertama adalah tentukan dulu di mana letak ide pokoknya. Ide pokok yang sudah saya jelaskan di sini adalah yang berwarna merah. Sedangkan yang berwarna hitam adalah kalimat penjelas. Jika ide pokoknya berada di awal paragraf, maka coba tebak. Paragraf ini termasuk paragraf deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Betul sekali. Karena ide pokoknya ada di awal paragraf, maka paragraf ini disebut paragraf deduktif. Setelah kalian dapat mengetahui di mana letak ide pokoknya, kita juga akan mempelajari tentang bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf baru. Yang pertama, menentukan ide pokok. Karena ide pokok sudah ditentukan, maka kalian tinggal melanjutkan pada tahap yang kedua, yaitu membuat kalimat berdasarkan ide pokok. Contohnya seperti ini. Minggu pagi Benny bersama teman-temannya bersepeda keliling kampung. Kalimat utama tidak harus sama dengan ide pokoknya. Yang ketiga, mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok menjadi beberapa kalimat baru. Contohnya, Benny dan teman-temannya membawa sepeda di gang kampung. Mereka berniat berkeliling kampung. Benny dan kawan-kawannya melewati ladang sayur Pak Anto yang sedang panen. Selama bersepeda bersama, mereka menikmati udara pagi yang segar sekali. Nah, ini adalah contoh kalimat penjelas. Setelah ini, kalian bisa menjadikan paragraf baru yang lebih runtut. Bagaimana contohnya? Coba perhatikan. Nah, paragraf baru yang padu atau runtut. Minggu pagi, Benny bersama teman-temannya bersepeda keliling kampung. Benny dan teman-temannya membawa sepeda di gang kampung. Mereka berniat berkeliling kampung. Benny dan kawan-kawannya melewati ladang sayur Pak Anto yang sedang panen. Selama bersepeda bersama, mereka menikmati udara pagi yang segar. Nah, teman-teman, pada saat kalian merubah ide pokok menjadi paragraf baru, ingat, langkah-langkah tadi harus disertakan, jangan langsung ditulis paragraf barunya saja. Selain cara tadi, ada juga cara yang lainnya, yaitu jika sudah ada ide pokoknya, ide pokok bisa juga dijadikan sebagai kalimat utama. Nah, sehingga kalian hanya perlu menambahkan kalimat penjelas. Ini contoh pengembangan kalimat yang berisi kalimat penjelas. Minggu pagi aku berniat bersepeda dengan kawan-kawan. Kami berniat berkeliling kampung. Aku dan kawan-kawan melewati ladang sayur Pak Anto yang sedang panen. Selama bersepeda bersama, kami menikmati udara pagi yang segar. Tinggal ini kalian jadikan paragraf baru. Nah, menjadi paragraf baru yang runtut. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku, seperti ide pokok tadi. Langsung kita masukkan.
Minggu pagi aku berniat bersepeda dengan kawan-kawan. Kami berniat berkeliling kampung. Aku dan kawan-kawan melewati ladang sayur Pak Anto yang sedang panen. Selama bersepeda bersama, kami menikmati udara pagi yang segar. Nah, teman-teman, jadi ada dua cara ya bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi paragraf baru. Nah, itulah teman-teman pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga membantu kalian untuk mengerti pembelajaran 6 di tema 1 subtema 2 kelas 5. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.